Bunda Haya, Bunda Sari, Prof. Prihatno, dan seluruh petugas manakib online internasional Ba'da Subuh, serta seluruh pemangku manakib, yaitu jamaah manakib online internasional Ba'da Subuh saat ini. Semoga segala hajatnya Allah kabulkan, dimudahkan rezeki yang halal, diberkahkan semuanya, segalanya, selamanya. Amin, amin, ya rabbal alamin. Ikhwan akhwat yang dimuliakan Allah, tiada waktu lagi untuk kita tidak bersyukur. Setiap saat kita selalu bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahilladzi fadhalana ala katsirin ibadil mu'minin. Kita bersyukur atas nikmat yang diberikan oleh Allah melebihi daripada umat-umat yang lainnya. Ikhwan akhwat yang dimuliakan Allah, 4 menit yang lalu Yogyakarta udah terlebih dahulu masuk waktu sholat isyraq. Jadi kita jauh lebih awal daripada daerah Jakarta dan sekitarnya. Dan di sini kita sedang istiqomah oleh Allah ditetapkan untuk bisa istiqomah mengikuti, mengamalkan, dan melestarikan amalan manakib. Alhamdulillah. Di bulan ini kita diingatkan tentang sejauh mana kita yakin kepada mursyid kita. Seperti apa yang dibacakan oleh petugas manakib dalam manqobah bulan ini. Di situ digambarkan seorang murid yang memiliki keyakinan yang sungguh-sungguh kepada syah mursyidnya di saat meyakini bahwa syah mursyid Sultan Aulia fi hadza zaman memiliki kemampuan untuk bisa menghidupkan putranya yang tenggelam di tengah lautan. Walaupun permohonan atau permintaan tersebut bukan sekali memohon kepada syekh mursyidnya, lalu apa yang diinginkan langsung terwujud. Tidak ada keraguan sedikit pun dari ikhwan tersebut, ikhwan akhwat tersebut, atas apa yang disampaikan oleh mursyidnya. Yakin. Seperti apa yang saya sampaikan beberapa waktu sebelumnya tentang keyakinan. Kita mengenal di sini ada ilmu yakin, ainul yakin, dan hakul yakin. Dan di atas itu semua ada namanya al-yakin. Kalau sudah betul-betul yakin, keteguhan dalam hati kita tidak bisa tergoyahkan oleh apapun. Baik itu adalah animo masyarakat, pendapat orang banyak,
ataupun terkesan dari ahli-ahli yang lain. Ikhwan akhwat yang dimuliakan Allah, keyakinan itu menjadikan kita bisa istiqomah. Dalam hal ini yakin kepada Syekh Mursyid. Secara mudah, kalau ilmu yakin itu keyakinan yang didasarkan oleh ilmu. Ainul yakin, keyakinan yang didasarkan pengamatan kita. Dan hakul yakin, keyakinan yang didasarkan kepada sesuatu yang hak, kebenaran, dan sesuatu yang kita udah rasakan. Sebagai contoh, ada seorang siswa di kelasnya. Guru menyampaikan bahwa ini yang namanya jeruk, buah jeruk yang dari Malang itu ada yang manis, ada yang kecut. Siswa langsung meyakini bahwa jeruk itu ada yang manis, ada yang kecut. Selanjutnya murid tersebut melihat ada temannya sedang memakan jeruk, sedang meringis-ringis. Kita makan kayak makan jeruk nipis ya, jeruk nipis. Dikunyah, rasanya kecut-kecut seperti itu. Siswa tersebut melihat temannya makan jeruk dan meringis, seperti merasa kekecutan. Dia makin yakin, oh betul apa yang disampaikan oleh guru saya, bahwa jeruk itu ada yang kecut. Dan ternyata teman yang satunya sedang memegang jeruk, sedang memasukkan ke dalam mulutnya dan berseri-seri. Oh betul, saya yakin kalau mamanya jeruk itu adalah manis. Ternyata ada yang manis, ada yang kecut. Itu cara gampang melihat ainul yakin. Yang selanjutnya adalah hakul yakin, di mana di saat kita ternyata ada yang ngasih jeruk tersebut. Dan dari jeruk tersebut dibuka kulitnya, dikupas kulitnya, dimasukkan ke dalam mulut, dirasakan. Oh betul, ternyata jeruk ini adalah rasanya manis. Dan ternyata juga jeruk ini dirasakan ada yang rasanya kecut. Disitulah muncul hakul yakin. Ikhwan akhwat yang dimuliakan Allah. Sejauh mana kita yakin atas Syekh Mursyid kita, bahwa beliau adalah Sultan Aulia fi hadza zaman, yang memiliki kekhususan dan karomah-karomah yang bisa dirasakan, dinikmati oleh murid-muridnya, ikhwan akhwatnya siapapun. Selagi Syekh Mursyid itu menghendakinya. Ikhwan akhwat yang dimuliakan Allah, di saat seorang ibu yang yakin kepada mursyidnya bahwa seorang mursyid bisa menghidupkan, mengembalikan anaknya yang meninggal terjebur di dalam lautan, tidak tergoyahkan walaupun apa yang disampaikan oleh mursyidnya tersebut dalam penyampaian yang pertama itu ternyata anaknya belum ada di rumah. Kembali lagi menanyakan kepada mursyidnya untuk yang kedua kalinya. Dan sampai ke yang tiga kalinya. Tetap tidak ada keraguan dalam diri ikhwan tersebut.
akan apa yang disampaikan oleh Syekh Mursyid adalah hak dan benar. Ikhwan akhwat yang dimuliakan Allah, bulan Jumadis Tsaniyah bulan ini dalam kitab Fadailus Syuhur karangan Syekh Mursyid Syekh Muhammad Abdul Ghaus Syaifullah Maslul. Bulan ini dibagi terdiri dari 11 huruf. Yang pertama adalah huruf jim. Yang kedua mim. Yang ketiga alif. Yang pertama. Yang kedua dal. Yang keempat dal. Yang kelima alif. Yang kedua. Yang keenam lam. Yang ketujuh sa. Yang kedelapan alif. Yang kesembilan nun. Yang kesepuluh ya. Dan yang ke-11 ta. Saya akan menyampaikan satu huruf saja berkaitan dengan bulan Jumadis Tsaniyah. Seperti apa yang disampaikan oleh Syekh Mursyid. Yaitu huruf yang pertama. Jim yang diartikan di sini adalah ja'a atau datang. Syekh Mursyid menyebutkan kata ja'a disebut dalam Al-Quran lebih dari 60 kali. Adapun yang dimaksud dengan kata ja'a di sini adalah 4 kata ja'a yang termaktub dalam Al-Quran. Yaitu yang pertama, dalam masalah datangnya ajal atau masa keruntuhan. Sebagaimana Allah berfirman dalam Al-Quran surat Yunus ayat 49. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Likuli ummatin ajalun. Idza jaa ajaluhum fala yastakhirun. Tiap-tiap umat mempunyai ajal atau masa keruntuhan. Apabila telah datang ajal mereka, maka mereka tidak dapat mengundurkannya barang sesaat pun dan tidak pula mendahulukannya. Ayat yang kedua, masih dalam masalah datangnya ajal atau ketetapan. Yang dimaksud ajal di sini adalah ketetapan. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna ajallallahi idza jaa la yu'akhkharu law kuntum ta'lamun. Sesungguhnya ajal atau ketetapan Allah apabila telah datang tidak dapat ditangguhkan kalau kamu mengetahui. Surat Nuh ayat 4. Dan yang ketiga, mengenai datangnya orang yang takut kepada Allah yang Maha Pemurah, sedang dia tidak kelihatan. Allah berfirman dalam Al-Quran, surat Qaf ayat 33. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Man khasyiyar rahmana bil ghaib wa jaa'a biqalbim munib. Yang artinya yaitu orang yang takut kepada Tuhan yang Maha Pemurah sedang dia tidak kelihatan olehnya dan dia datang dengan hati yang bertaubat. Dan yang terakhir, yang keempat, mengenai datangnya Nabi Ibrahim alaihissalam kepada Tuhannya sebagaimana dalam firman Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa inna sami'un si'atihi
La Ibrahima ijja'a rabbahu biqalbin salim. Dan Ibrahim termasuk golongan Nuh. Ingatlah ketika dia datang kepada Tuhannya dengan hati yang suci. Dua ayat yang pertama, Allah menjelaskan tentang kita, tentang ajal yang akan datang kepada kita dengan tiba-tiba. Karena itu Allah mengutus Nabi Ibrahim untuk menjadi suri toladan yang baik bagi umatnya. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar mengikuti milahnya Nabi Ibrahim. Sebagaimana firman Allah dalam surat Mumtahanah. Sungguh telah ada di dalam diri Ibrahim suri toladan yang baik dan juga orang-orang yang bersama. Ikhwan akhwat yang dimuliakan Allah, jika kita menjadikan Ibrahim alaihi wassalam sebagai suri toladan, maka mengikutinya adalah suatu kewajiban. Sebagaimana Ibrahim alaihissalam diperintahkan untuk berlaku lurus, bahwa dia datang kepada Tuhannya dengan hati yang suci atau berserah diri. Syekh Mursyid menyampaikan, sebagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam, kita juga harus datang kepadanya, kepada Allah dengan hati yang suci. Cara datangnya itu bukan dengan kaki. Karena itu kita tidak akan menyampaikan kita kepada Allah kalau datang kita dengan kaki. Tidak ada jalan lain bagi kita untuk sampai kepada Allah kecuali dengan hati kita. Dan hati pun tidak akan dapat untuk mencapai Allah kecuali hati yang selalu berzikir kepada Allah yang terus-menerus. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi fadhalana ala katsirin ibadil mu'minin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairu dinikum atma'uha wa inqala. Khairu dinikum wa muha wa inqala. Sebaik-baik agama itu adalah yang secara terus-menerus atau dawam diamalkan walaupun sedikit. Ikhwan akhwat yang dimuliakan Allah, inilah harta teragung, harta mulia yang diberikan oleh Syekh Mursyid kepada kita, yaitu kita mudawamah zikrullah, mendawamkan terus zikir dalam kolbu kita, mengistiqomahkan zikir dalam keadaan apapun, dimanapun, sedang apapun. Walaupun kita sedang dimanapun, kita selalu dituntunkan oleh Syekh Mursyid kita agar kita selalu istiqomah zikrullah. Zikir kolbu selalu kita jeritkan dalam kolbu kita, dalam hati kita. Di saat kita lupa, ingatkan kembali zikir. Di saat kita lupa, ingatkan kembali zikir. Di saat kita lupa, ingatkan kembali hati kita selalu zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi fadhalana ala katsirin ibadil mu'minin. Demikian apa yang bisa saya sampaikan di Manaqib Online Internasional pagi hari ini. Semoga berkah semuanya, segalanya, selamanya. Bibarakati wal karamah Syekh Muhammad Abdul Qasim Al-Masul radhiyallahu anhu qadas wasirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.